Haleluya. Puji Tuhan. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah Bapa di sorga yang memelihara kehidupan kami sampai dengan hari ini Tuhan. Sebab itu sebelum kami akan beraktivitas, biarlah kami rindu lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh diberkati dan kami boleh selalu kehidupan kami berjalan seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab itu urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, biarlah kami sama-sama boleh diberkati lewat renungan pada saat ini Tuhan. Urapan Allah menyertai hamba-Mu, biarlah Roh Kudus Engkau akan bekerja melawat setiap keberadaan kami, hati kami, sehingga ketika benih firman Allah boleh kami dengar jatuh di tanah hati kami yang paling baik dan subur, dan itu boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis dalam Engkau Tuhan. Layakan kehidupan kami mohon ampun kalau kami bersalah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara, kita buka ayat pokok kita di dalam Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Mazmur 121 ayat yang kedua, saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, puji Tuhan. Kalau kita boleh melihat dalam Mazmur 121 ini terdiri dari 8 ayat dan memiliki judul yaitu tentang Tuhan penjaga Israel. Tetapi saya memberikan renungan pada saat pagi hari ini yaitu pertolongan kita hanyalah dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh memimpin kehidupan kita dari bulan demi bulan, hari demi hari, boleh selalu menyertai kehidupan kita sampai di penghujung tahun 2021 ini, yaitu memasuki bulan Desember. Kalau kita boleh mengingat kebaikan-kebaikan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Bahkan pertolongan demi pertolongan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu kita harus yakin kalau di waktu-waktu yang lalu, bulan demi bulan, hari demi hari kita boleh melihat pertolongan Tuhan. Kita yakin kita akan mengakhiri bulan Desember ini, bahkan kita memasuki hari yang baru. Bahkan kita akan meninggalkan tahun 2021, memasuki tahun 2022. Pertolongan kita terus akan kita dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu firman Tuhan hadir bagi kehidupan kita pada saat ini, yaitu bahwa pertolongan kita yaitu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau di gereja kita memiliki satu tema yaitu tentang kuat dan berkemenangan. Kalau saya memberikan satu pertanyaan bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan, apakah kita mampu menghadapi setiap tantangan demi tantangan kehidupan kita yang berbeda-beda dengan kekuatan kita sendiri? Bagi saya pribadi, saya tidak mampu dengan kekuatan saya sendiri menghadapi tantangan demi tantangan yang ada. Tetapi bersyukur kita kepada Tuhan
firman Tuhan mengingatkan kehidupan kita bahwa dalam Yeremia 17 ayat yang kelima mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan dalam Yeremia 17 ayat 5, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan manusia. Bahkan ketika hidup kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi biarlah dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 ini boleh menjadi bagian kehidupan kita anak-anak Tuhan. Yaitu apa? Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang itu akan seperti apa? Firman Tuhan mengatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita tahu mengandalkan Tuhan, kita tahu menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita akan menerima pertolongan daripadanya. Sebab itu kita boleh melihat gambaran di dalam Mazmur 121 ini bahwa pemazmur tahu berharap kepada siapa dia akan mendapatkan pertolongan. Dia hanya berharap kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena dikatakan dalam Mazmur 121 ini, hanya Tuhan yang sanggup menjaga kehidupannya. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur 121 ini mengatakan, sebab itu, ayatnya yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Kalau kita perhatikan Mazmur 121 ini dengan Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-7. Ini sama seperti digambarkan orang-orang yang akan menerima pertolongan Tuhan adalah hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang tahu menaruh harapannya pada Tuhan, dikatakan dia memiliki gambaran seperti pohon. Seperti pohon yang apa? Yang bagaimana? Yaitu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Firman Tuhan mengatakan, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Sama seperti pemazmur dalam 121. Dia tahu siapa yang akan menjaga, siapa yang akan melindungi, yaitu Tuhan penjaga Israel. Mengatakan bahwa matahari tidak akan menyakitinya. Bahkan dikatakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, orang-orang seperti inilah, dia akan seperti pohon yang terus mencari mata air, merambatkan akar-akarnya sampai ke tepi batang air. Dan orang-orang ini, dia akan selalu dikatakan daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita seperti pohon ini. Gambaran dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita tidak akan mengalami datangnya panas terik. Saudara, tantangan boleh ada. Kita harus menghadapinya setiap hari. Tetapi ingatlah, kita memiliki Allah yang luar biasa. Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa? Tuhan yang akan menjaga kehidupan kita. Matahari tidak akan menyakiti kita pada waktu siang. Penjagaan Tuhan luar biasa, sempurna, seperti janji firman-Nya teruji dan pasti terlaksana dan
pasti akan ditepati bagi kehidupan kita, orang-orang yang terus berharap kepada firman-Nya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengatakan Dia akan menolong, pasti Dia akan menolong. Kalau Tuhan bilang akan menyembuhkan, Dia pasti akan menyembuhkan. Kalau Tuhan akan memulihkan keadaan kita, pasti Dia akan memulihkan. Bahkan kalau Tuhan mau memberkati, Dia pasti akan memberkati kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sebab itu akhir firman Tuhan mengatakan, Mazmur 121 ayat yang ke-8 mengatakan, Tuhan katakan Dia akan menjaga kita. Dia pasti akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selamanya. Memasuki tahun 2021 kita takut memasuki awal Januari. Tetapi apa, kita boleh melihat penyertaan Tuhan dari Januari. Dan sekarang kita masuk sampai dengan bulan Desember. Penjagaan Tuhan luar biasa. Kita yakin. Sebab itu jadi jangan takut, khawatir terhadap keadaan zaman. Bahkan ke depan kita akan masuki tahun 2022. Kesukaran boleh terjadi. Bahkan virus yang satu berganti mutasi ke virus yang lain. Kalau Tuhan katakan sekali lagi, janjinya menyertai. Mazmur 28 ayat 20b mengatakan, dan ketahuilah, inilah janji Tuhan, aku akan menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan pasti akan menjadi bagian kita, gereja Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Mazmur 121 ayat 8 pun akan menjadi bagian kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari Tuhan Yesuslah datang pertolongan kita. Sebab itu pegang firman Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dan berharap, dan terus kita dekat kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita saat ini masuk dalam doa. Tuhan pasti akan menolong dan berkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami bersyukur kepada Allah Bapa di sorga yang boleh terus menguatkan dan memberkati kehidupan kerohanian kami. Kami tahu bahwa sumber pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Sebab itu bawalah kehidupan kami Tuhan, dengan segala aktivitas kami, untuk kami terus mengandalkan Tuhan, untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Apapun yang kami hadapi, kami terus percaya dan yakin bahwa Tuhan akan menolong, menyertai. Bahkan kami yang sakit pasti akan mengalami kesembuhan. Kami yang menghadapi jalan buntu, Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Dan apapun persoalan yang kami hadapi, ada Yesus yang akan menolong, memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku
dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin Tuhan. Kami percaya akan setiap janji-janji firman-Mu pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Tuhan Yesus menolong, memberkati, menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Di hadapan tahta